Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Teknologi Pendidikan dari kelas H yang beranggotakan Asmaul Husna, Wahyudil Astika, dan Imam Burudin. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai desain instruksional dan implementasinya dalam pembelajaran. Memasuki ke bagian pengertian ya teman-teman. Pengertian desain instruksional. Desain instruksional adalah rangkaian kegiatan mengatur atau merancang pengembangan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan teruji guna mencapai tujuan pembelajaran yang efektif, efisien, dan berkualitas. Dalam konteks pembelajaran, desain instruksional dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memecahkan persoalan pembelajaran melalui proses perencanaan bahan-bahan pembelajaran beserta aktivitas yang harus dilakukan, perencanaan sumber-sumber pembelajaran yang dapat digunakan, serta perencanaan evaluasi keberhasilan. Demikian, kemudian prinsip-prinsip desain instruksional akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudil Astika NIM 2119077. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang prinsip-prinsip desain instruksional. Teknologi instruksional dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang ditarik dari teori psikologi, terutama teori belajar dan hasil-hasil penelitian dalam kegiatan instruksional. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan instruksional dapat dikelompokkan menjadi 12 macam. Yang pertama, respon-respon baru atau new respon diulang sebagai akibat dari respon tersebut. Prinsip yang kedua, perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dan respon, tetapi juga di bawah pengaruh kondisi atau tanda-tanda yang terdapat dalam lingkungan peserta didik. Prinsip yang ketiga, perilaku yang ditimbulkan oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau berkurang frekuensinya bila tidak diperkuat dengan pemberian akibat yang menyenangkan. Prinsip yang keempat, belajar yang berbentuk respon terhadap tanda-tanda yang terbatas akan ditransfer kepada situasi lain yang terbatas pula. Prinsip yang kelima, belajar menggeneralisasikan dan membedakan adalah dasar untuk belajar sesuatu yang kompleks seperti pemecahan masalah. Prinsip keenam, situasi mental peserta didik untuk menghadapi pembelajaran akan mempengaruhi perhatian dan ketekunannya selama proses belajar. Prinsip yang ketujuh, kegiatan belajar yang dibagi menjadi langkah-langkah kecil dan disertai umpan balik untuk menyelesaikan setiap langkah akan membantu sebagian besar peserta didik. Prinsip kedelapan, kebutuhan memecah materi belajar yang kompleks menjadi kegiatan-kegiatan kecil akan dapat dikurangi bila materi belajar dapat diwujudkan dalam satu model. Kemudian prinsip ke-9, keterampilan tingkat tinggi seperti keterampilan memecahkan masalah adalah perilaku kompleks yang terbentuk dari komposisi keterampilan dasar yang lebih sederhana. Kemudian prinsip yang ke-10, belajar cenderung cepat dan efisien serta menyenangkan bila peserta didik diberi informasi bahwa ia menjadi lebih mampu dalam keterampilan memecahkan masalah. Prinsip ke-11, perkembangan dan kecepatan belajar peserta didik bervariasi. Ada yang maju dengan cepat dan ada yang lebih lambat. Kemudian prinsip ke-12, dengan persiapan peserta didik dapat mengembangkan kemampuan mengorganisasikan kegiatan belajarnya sendiri dan menimbulkan umpan balik bagi dirinya untuk membuat respon yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Asmaul Husna NIM 2119057. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang model-model desain instruksional dan implementasinya dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu model-model desain instruksional. Model desain instruksional adalah seperangkat prosedur yang sistematis untuk melaksanakan serta mengembangkan desain instruksional. Ada 3 macam model desain instruksional. Yang pertama, model Research and Development versi Teach and Carry. Yang kedua yaitu model Gilon. Yang ketiga yaitu model ADI.
Nah, selanjutnya yaitu implementasi desain instruksional. Implementasi atau penyampaian materi pembelajaran merupakan langkah dari sistem desain pembelajaran. Langkah implementasi sering diasosiasikan dengan penyelenggaraan program pembelajaran itu sendiri. Implementasi desain sistem pembelajaran di sekolah dapat dilakukan pada semua jenjang pendidikan. Pelaksanaan desain sistem pembelajaran di sekolah dapat mencerminkan kesiapan guru dan tenaga pendidik untuk melakukan tugas dalam menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Itu saja untuk penjelasan yang lainnya kalian bisa baca sendiri di makalah. Demikianlah presentasi dari kelompok 7. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.